Pada prinsipnya kolesterol itu secara umumnya dibagi dua, kolesterol baik dan kolesterol jahat. Sesuai namanya, kolesterol jahat ini adalah kolesterol yang membuat kita ini sengsara. Jadi kalau ada mulai sakit di belakang tengkuk, pegel, padahal tensinya sudah rada baik, tidak terlalu tinggi tensinya, kemudian sering kebas area-area tangan, kemungkinan besar salah satu penyebabnya adalah kolesterol buruknya tinggi. Kolesterol buruk ini bisa dilihat secara langsung dengan cek lab. Silahkan LDL-nya berapa tuh? Atau mungkin kalau nggak LDL-nya tinggi, TG-nya mungkin. Dua sekawan itu, TG tinggi, kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi, TG-nya juga tinggi. Kolesterol ini sebetulnya sangat bagus oleh tubuh kita, ini dibutuhkan. Nomor satu untuk pembentukan sel, nomor kedua dia memicu hormon, membuat hormon-hormon semakin aktif, semakin baik, bahan baku hormon juga. Hanya kalau dia sudah berlebihan, apalagi yang kolesterol buruknya, maka apa yang terjadi? Penderitaan tadi yang kita dapat. Acuannya dua, agar kolesterol kita stabil, bagus, kolesterol buruk itu, lemak-lemak jenuh itu harus dibatasi masuk ke dalam tubuh kita agar kolesterol baiknya bertahan bagus. Kolesterol buruk ini biasanya terjadi karena faktor makanan, biasanya melalui gorengan-gorengan, makanan-makanan cepat saji yang di pinggir-pinggir jalan. Itu semua makanan yang digoreng berulang-ulang, kolesterol buruknya pasti tinggi. Tetapi ada faktor kedua yang nggak kalah penting, terjadi di seseorang yang, Mas Fajar, saya itu sudah tidak makan gorengan, saya itu sudah tidak makan lemak-lemakan jelek gitu ya, kikil, jeroan, otak, dan seterusnya yang mengandung kolesterolan itu, kok kolesterol saya masih tinggi? Nah, itu perlu dievaluasi faktor keduanya ini, yaitu apa? Emosi. Di dalam medis klasik yang namanya emosi yang mempengaruhi fungsi organ yang berhubungan dengan kolesterol adalah liver. Sehingga amarah, kemudian produk turunannya itu dongkol, kebencian, kekecewaan mendalam, itu harus segera dieliminir dari kehidupan kita. Kalau Anda sudah tidak makan gorengan, sudah tidak makan jeroan, kikil-kikilan, otak-otakan tadi itu, kok kolesterolnya masih tinggi? Coba emosinya dievaluasi agar kolesterolnya segera menurun. Nah, kalau sudah emosinya tadi udah di-grounding, apa yang harus dilakukan lagi? Tips yang bisa dilakukan nomor satu, memperbanyak serat dari buah, dari sayuran. Cari makanan yang banyak seratnya. Biasanya cirinya itu adalah serat menggantung. Ada buncis, ada kacang panjang, ada terong, ada timun, ada sayur-sayuran hijau. Itu semuanya serat bagus, yang secara tidak langsung dia akan menyusut, memberikan respon baik kepada sel darah kita, pencernaan kita, karena penyerapan kolesterol itu ada di usus. Semakin ususnya bagus, bersih, probiotiknya tinggi, prebiotiknya dimasukkan terus, tahu, tempe, kacang-kacangan itu bagus di usus, maka kolesterol itu di usus itu akan dieliminir. Kita akan mengalami ususnya kita sehat, sehingga ya itu tadi akhirnya kolesterol baiknya akan naik. Pertama tadi ya, makanan tinggi serat, sayur, buahnya. Kedua, naikkan kolesterol baiknya. Kalau buah itu yang paling bagus alpukat. Yang kedua, kelapa. Boleh makan alpukat bareng kelapa. Sehari 1 butir gitu alpukatnya. Ditambahi kalau ingin enak ya, dengan degan ditambahi kelapa mudanya, disendoi, campur ke di situ, di mix. Kemudian kasih air kelapa juga boleh, kasih jeruk nipis juga boleh. Untuk menaikkan kolesterol bagus di dalam tubuh. HDL-nya biar naik. Itu boleh 2-3 kali sehari. Apalagi kalau kolesterol LDL-nya tinggi banget, HDL-nya rendah. Udah, itu seminggu, 2 minggu silahkan. Kemudian resep yang kedua, Anda cari ketumbar. 2 sendok makan, dipilah dulu, dibersihkan dulu ketumbarnya, pilih yang bagus-bagus, yang bersih-bersih, yang luka, yang coklat, yang hitam, buang, cuci bersih, simpan di gelas. Didihkan air. Setelah air itu mendidih, masukkan ke dalam gelas, tutup. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan sore. 1 gelas pagi, 1 gelas sore, selama 1 minggu saja. Kalau Anda mau menunaikan tadi itu, mengeliminir dulu daftar kolesterolannya, makanan lemak, makanan cepat saji, santan, rendang, kemudian makanan-makanan yang digoreng, stop dulu. Kedua, seratnya, makanan buah-buahan, serat-seratan tinggi, ditunaikan, diperbanyak dalam tubuh, kemudian ditambah dengan teh ketumbar. Setelah jadi,
disaring dulu, kemudian diminum. Saya yakin dalam 1 minggu kolesterol Anda akan membaik.